Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran IMS FTUI 2020. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan soal barisan tahingga, deret tahingga, serta deret suku positif dan uji konvergenannya. Silakan disimak dan selamat belajar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi dikasih deret bentuknya kayak gini. Ini contoh soal yang pertama. Nah, sekarang disuruh nguji deret ini kira-kira konvergen apa enggak. Kalau bentuk deretnya biasanya polinomial K pangkat gitu, dia umumnya pakai cara uji banding limit yang paling gampang. Uji banding limit. Nah, kan di situ berarti udah tahu dong AN-nya K per K pangkat 3 ditambah 1. Berarti pakai BN-nya bentuk sederhana dari si AN. Ambil koefisien yang konstantannya, ambil suku yang paling tinggi derajatnya. Jadi di sini K pangkat 3. Satunya buang, berarti bisa disederhanain jadi 1 per K kuadrat. Kan 1 per K kuadrat tuh deret P series. P series itu yang bentuk 1 per K di pangkat P. Kalau P-nya kurang dari 1 atau sama dengan 1, dia divergen. Tapi kalau P-nya lebih dari 1, dia konvergen. Maka ini deretnya konvergen. Udah tahu BN-nya, diuji. Limit N menuju tahingga. Bukan N. Salah. Maaf ya. Limit K menuju tahingga dari AN per BN K per K pangkat 3 plus 1 per K per K3 sama dengan limit K menuju tahingga K kali K pangkat 3 per K pangkat 3 plus 1 kali K. Di atas derajat 4. Di bawah paling tinggi derajat 4. Jadi diambil yang derajatnya paling tinggi. K pangkat 4 per K pangkat 4 ditambah K. Limitnya 1 dong. Karena limitnya ada, nilainya 1. Sama dengan 1. Karena limitnya ada nilainya 1, maka BN-nya kan konvergen. Berarti AN-nya juga konvergen. Jadi deret ini konvergen. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang bentuknya eksponen aneh kayak gini. Nah, sebelum diuji, bentuk eksponennya kan aneh banget nih. Paling gampang disederhanain dulu. Ya, ditulis ulang jadi deret dari K sama dengan 0 sampai tahingga. Bentuk plus ini harus dikedepanin semua biar ngeliatnya nggak susah. Jadi diubah jadi 9 kali 3 pangkat K tambah 8 kali 2 pangkat K per 4 kali 2 pangkat K dikurang 27 kali 3 pangkat K. Tinggal dimajuin pangkatnya jadi 3 pangkat K kali 3 pangkat 2. Makanya jadi 9. Yang ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat K jadi 8 2 pangkat K dan yang bawahnya searah sama. Kalau udah bentuk kayak gini, baru dicek pakai. Kalau bentuknya kayak gini kan sebenarnya gampang kalau mau pakai limit biasa aja. Jadi ya udah kalau kayak gini pakai uji limit biasa aja udah bisa. Uji limit atau bisa dibilang namanya uji divergen. Caranya
limit K menuju 0. Limit K menuju tahingga dari 9 kali 3 pangkat K tambah 8 kali 2 pangkat K per 4 kali 2 pangkat K min 27 kali 3 pangkat K. Yang dilihat dari eksponen adalah angka nih, angka 3 sama angka 2. Yang ada pangkat K-nya. Ambil yang paling tinggi. Yang rendah mati. Jadi yang diambil yang 3 pangkat K. Berarti sama dengan limit K menuju tahingga, ambil koefisiennya aja. 9 per min 27. Sama dengan min 1/3. Uji divergen itu, kalau ternyata hasil limit K menuju tahingga AN-nya tidak sama dengan 0, maka deret ini dibilang divergen. Tapi kalau misalnya ternyata hasil limit K menuju tahingganya sama dengan 0, maka deret ini tidak punya kesimpulan. Jadi, harus pakai cara lain. Makanya kadang-kadang uji-uji limit kayak gini agak susah dipakai karena kebanyakan limitnya biasanya 0. Jadi harus pakai cara lain. Ini karena hasilnya kelihatan enggak 0, jadi bisa dipakai. Jadi deret ini divergen. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang ada tanda seru. Tanda seru itu apa? Tanda seru itu faktorial. Tahu kan kalau faktorial yang bekas zaman-zamannya peluang zaman dulu. Kalau yang dibilang K faktorial itu artinya K dikali K-1 dikali K-2 dan seterusnya dikali sampai sisanya 1. Nah, kalau ada tanda faktorialnya kayak gini, kan di limitnya susah ya. Kalau pakai uji banding limit itu membandinginnya sama siapa susah. Terus kalau nguji biasa juga susah. Integral apalagi. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda seru kayak gini, paling gampang pakai uji rasio. Uji rasio. Jadi, limit K menuju tahingga, ini K mulai dari 3 tuh nggak pengaruh sebenarnya. Cuma tergantung di suku kawan aja berapa. Nggak pengaruh. Limit K menuju tahingga dari suku setelahnya berarti 2K tambah 2 di faktorial per 4K tambah 1 per 2K faktorial per 4 pangkat K. Ini harus dikurung. Harus dikurung. Oke. Nah, terus cara nyederhanainnya, yang atas kan lebih banyak kan plus 2-nya. Yang atas ini diurai. Dan yang 4K plus 1, pangkat K plus 1 juga diurai. Jadi, limit K menuju tahingga 2K plus 2 kali 2K plus 1 kali 2K faktorial kali 4 pangkat K per 2K faktorial kali 4 kali 4 pangkat K. 2K ya, faktorialnya mati, 4 pangkat K-nya mati. Berarti sisanya limit K menuju tahingga 2K plus 2, 2K plus 1 dibagi 4. Dimasukin tahingga, dapat limitnya tahingga. Kalau limit uji rasio, kalau ternyata dapatnya tahingga, berarti dia divergen.
Sekian dari video kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.